Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro Geka. Episode kedua. Saat itu, keramaian sebuah pesta tahunan terjadi di Persia. Pesta Nairuzah adalah pesta perayaan musim semi atau musim bunga. Siapakah tuan di balik ini? Suara Khosru, penguasa Persia, terdengar lantang membuka acara ritual tanya-jawab yang telah lestari sejak zaman Darius yang mendirikan Persepolis. Saya adalah insan baru, bayangan Ahura Mazda. Pertanyaan sang penguasa Persia dijawab oleh Kasfa, seorang pemuda cendekiawan yang dijuluki sang pemindai surga. Kasfa dapat membaca pesan-pesan dari surga, sehingga Khosru mempercayakan Kasfa untuk mengelola kuil Gunung Sistan yang menjadi kuil kebanggaan bangsa Persia. Mengapakah tuan turun? Hamba datang karena merindukan cahaya Arimahra, merasuk diri Baginda Mulia Raya. Apakah yang tuan bawa? Saya membawa kabar dari Ahura, penghapus kegelapan dan kekejian. Terbukalah hati dan terbitlah terang. Mengakhiri dialog itu, Kasfa dengan takzim memberikan sebuah kotak kayu sederhana kepada Khosru, sang penguasa Persia. Oleh sang raja, kotak kayu itu dibukanya dan terlihat selembar kaligrafi. Tazim kami kepada para pelindung Trafasus yang teguh, yang bertarung di sisi Tuhan. Keadaan menjadi hening beberapa saat, dan setelah sang raja mengangkat tinggi-tinggi tongkat upacaranya, barulah terdengar gemuruh tepukan tangan dan teriakan-teriakan semangat rakyat Persia di bangsal Apadana Persepolis. Aku sudah lama tidak membaca Zin Avesta, kitab suci ajaran Zoroaster. Tetapi selain engkau menulisnya dengan kaligrafi yang indah, aku juga merasakan ada sesuatu yang ingin engkau sampaikan. Benar Baginda Raja Khosru. Apakah itu? Nabi yang dijanjikan, Asfat Ereta yang akan melindungi iman umat Zardus. Kita semua memahami dan percaya pada ramalan Zardus. Sepertinya engkau harus menerangkan teori baru mengenai nubuat Asfat Ereta, wahai sang pemindai surga. Dia telah datang, Baginda. Asfat Ereta sudah hadir di dunia. Kitab suci Dasatir mengatakan bahwa akan datang seorang utusan Tuhan yang perkasa dari negeri yang sangat jauh. Pengikutnya akan menaklukkan Persia. Benarkah pesan-pesan dari surga itu dapat kupercaya? Bangsa Persia sudah tidak lagi menghiraukan ajaran suci Zardus, Baginda Khosru. Sebegitu jauhkah bangsa ini menurun dan akan dapat dikalahkan oleh para pengikut Nabi baru itu? Saat ini, seorang yang mulia jauh di luar Persia telah menyempurnakan nubuat itu, Baginda Raja Khosru. Baginda Raja Persia Khosru mulai murka. Dipandanginya Kasfa yang berdiri kaku di hadapannya. Kasfa sadar bahwa nasibnya akan ditentukan saat itu juga. Kasfa, seharusnya ku minta Algojoku memenggal kepalamu detik ini juga. Renungkan kelancangan ucapanmu sampai ku ampuni nyawamu secara penuh. Kasfa seakan beku di tempatnya berdiri. Tatapannya bergoyang-goyang tidak menentu. Tidak ada yang dia sesali dari semua kata-katanya. Khosru sang penguasa Persia meninggalkan singgasananya dengan wajah yang memerah padam dan sejenak berhenti di depan Kasfa. Dia berkata kembali dengan kemurkaan yang ditahan. Engkau pikir di kolong langit ini ada kekuatan yang mampu menaklukkan kekuasaan penerus Darius? Kasfa merasakan bahwa dirinya saat itu seolah-olah bukan putra Persia lagi. Ucapan terakhir dari Khosru membuatnya untuk selalu waspada dan mawas diri, karena kini setiap saat jiwanya terancam. Khosru yang mulia raya berkenan meninggalkan tempat upacara.
Kau tahu Kasfa, sejak awal kelahiran Yesus, bangsamu sudah terlibat di dalamnya. Dan jauh sebelum Yesus dilahirkan, bangsa Persia dan Magian begitu mendambakan kedatangan seorang juru selamat. Beberapa orang Magian dan orang-orang bijak dari timur menempuh perjalanan jauh, mengikuti petunjuk bintang-bintang, dan pada akhirnya sampai ke Bethlehem tempat Yesus dilahirkan. Mereka berlutut pada bayi Yesus dan memberikan hadiah-hadiah. Di kuil Gunung Sistan, Kasfa membaca kembali surat-surat yang dikirim Elias yang baru 2 tahun ini dikenalnya. Elias adalah pemuda penunggu perpustakaan di biara Basrah, Syria. Di biara Basrah, semua keterangan tentang kedatangan nabi yang dijanjikan terkumpul. Dan nasib selanjutnya membuat Kasfa menjadi orang kepercayaan Raja Persia Baginda Khosru. Keahlian yang dimiliki Kasfa tentang bintang-bintang membuat Kasfa dijuluki sang pemindai surga. Sahabatku, aku tidak tahu apa engkau sudah berkesimpulan apa yang diyakini bangsa Persia terkait ramalan kedatangan Nabi Agung yang telah terkonfirmasi dengan kelahiran Yesus. Nama orang suci yang dijanjikan itu bermakna rahmat bagi dunia. Kasfa, sang pemindai surga, sahabatku, kau pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis? Banyak orang yang mendatanginya di padang gurun Yehuda untuk mendengarkan khotbahnya. Mereka yang bertaubat kemudian dibaptisnya dengan air surga Yordan. Yohanes mengumumkan bahwa akan ada seorang nabi lagi yang akan membaptis mereka. Sahabatku, seperti kukatakan pada surat-suratku sebelumnya, kitab suci agama Zarathustra terbagi menjadi 2, Zen Avesta dan Dasatir. Dalam Dasatir, banyak terdapat nubuat tentang nabi yang akan dibangkitkan. Ketika para pengikut Zardus melupakan agama mereka dan menjadi ingkar. Aku menyitir utuh ayat-ayat itu untukmu, El. Ketika perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan bangsa Persia dari tengah-tengah bangsa Arab, seorang lelaki akan dilahirkan, di mana tahta, kekuasaan, dan daulat agama bangsa Persia semua akan musnah dan hilang. Mereka akan saksikan, bukannya rumah penuh berhala dan kuil-kuil api, melainkan rumah ibadah dari Ibrahim, tanpa satu pun berhala di dalamnya, Ka'bah. Dan mereka akan menjadi rahmat bagi dunia. Mereka akan kuasai tempat-tempat dari kuil api, Madian, Tus, dan Balkan. Pemimpin agama mereka adalah seorang laki-laki yang jernih tutur sapa, dan pesannya, apa yang dia katakan akan terbukti kebenarannya. Aku seorang penganut Zardus. Kupikir akan lebih menenangkan jika agama yang dibawa Zardus kembali kepada kemurniannya, daripada membayangkan adanya nabi baru yang bukan dari kalangan Zarathustra. Oleh karena itu, aku lebih tertarik dengan mengkampanyekan pemurnian agama Zardus, karena sang nabi baru itu akan dibangkitkan apabila para pengikut Zardus mengingkari ajarannya. Sayangnya, fenomena itu sekarang semakin nyata. Kasfa dan Elias bertahun-tahun dalam obrolan surat menyurat, berteriak-teriak dalam surat, seakan suara mereka memantul-mantul ke dinding-dinding gunung. Kemudian pantulannya kembali ketika surat balasannya datang. Kasfa sudah membulatkan tekadnya untuk pergi meninggalkan Persia, tinggal menunggu peluang dan kesempatannya untuk keluar dari kuil Gunung Sistan. Kasfa menggulung surat dari sahabatnya Elias, dimasukkannya dengan hati-hati ke dalam kotak kayu miliknya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Sahabatku, kita akan segera bertemu. Aku akan ke Suriah dan mengunjungi biaramu di Basrah. Iya, menemuimu adalah tujuan yang paling masuk akal untuk pelarianku ini. Kasfa kemudian memandangi ruang kerjanya. Ada yang menghempas berat di dadanya. Kepiluan untuk meninggalkan kuil Gunung Sistan. Kemudian dia membuka jendela.
Seberkas sinar dari cahaya pagi memasuki dan menerangi ruang kerjanya. Kasfa memandangi langit lepas dan jajaran pegunungan yang membingkai tanah Persia. Persia adalah mahakarya Tuhan lewat sentuhan seni yang minimalis. Tanah yang dihuni peradaban tinggi sejak ribuan tahun lalu. Jika benar kisah yang dikabarkan Elias bahwa sang nabi baru akan lahir di wilayah tandus, wilayah liar dan menakutkan dihuni oleh ras manusia yang konon tidak beradab. Bangsa Yunani menyebut mereka dengan sebutan orang-orang yang tinggal di tenda-tenda. Kasfa kembali membuka kitab suci ajaran Zoroaster dan mulai merapalkan ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci itu. Sang Nabi utusan Ahura Mazda berkata, ketika para penganut Zoroaster melupakan agamanya dan mereka ingkar, seorang yang istimewa akan dibangkitkan di tanah Arab. Pengikutnya akan menaklukkan Persia, Madian, Tus, bahkan tempat-tempat suci kaum Zoroaster dan wilayah di sekelilingnya. Nabi mereka adalah seorang manusia yang jernih bertutur kata dan sanggup bercerita kisah-kisah penuh mukjizat. Sebenarnya aku sudah menyampaikan peringatan ini pada Baginda Khosru, agar beliau menjadi imam bagi seluruh penduduk Persia untuk kembali kepada ajaran murni Zardus. Tetapi beliau lebih memikirkan wibawanya yang terganggu akan ancaman yang tertera dari kitab suci Dasatir. Misiku telah gagal. Filsafat api yang diwariskan oleh Zardus telah melenceng semakin jauh. Filsafat api sekarang menjadi penyembahan materi api. Awalnya api adalah simbol penyembahan kepada Tuhan. Menyalakan api berarti senantiasa mengikuti cahaya Tuhan dengan media kepatuhan terhadap aturan agama. Malam harinya Kasfa segera berkemas untuk meninggalkan kuil Gunung Sistan. Apakah dia akan berhasil keluar dari Persia tanpa diketahui oleh tentara dan mata-mata Raja Khosru? Drama podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan YouTube BNI, Bank Negara Indonesia. Gelisahmu hanyutkan mentari hatiku saat aku letakkan bintang dalam genggamanmu. Dan akankah menjadi rasa yang layak untuk kau daki bersama ke bukit cinta nan abadi? Akan ku bentangkan engkau sayap seluas samudera, akan ku pindai sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rindu di hatimu. Dan mungkinkah menjadi asa yang nyata untuk kau genggam bersama ke dalam kisah